Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ani? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini Cak Ompong ingin mengangkat satu topik ya dengan judul Indonesia terjajah kemerdekaan Palestina. Gara-gara ngurusi Palestina, menurut Compong Indonesia ini dalam posisi yang sedang terjajah. Kenapa begitu? Mari kita coba lihat. Pertama, Compong ingin kita kilas balik dulu kepada kasus Kanjuruhan Malang, di mana saat itu tragedi sepak bola di tanah air yang menewaskan 135 orang. Nah, itu kejadian yang luar biasa. Sehingga itu menjadi tragedi dunia. Ya, menjadi sorotan ya dunia mengenai persepak bolaan Indonesia. Saat itu PSSI sudah ketakutan. Kalau ya PSSI itu dicoret keanggotaannya dari FIFA. Karena apa? Karena tadi tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada di FIFA. Ya, saat itu memang kita sudah deg-degan. Ya, Bapak Erick Thohir melakukan lobi-lobi, ya, sehingga pada satu titik tertentu Presiden FIFA ya ingin bertemu dengan Bapak Jokowi. Alhasil kita lolos dari ya sanksi FIFA. Kalau kita terkena sanksi, selesai sudah. Sepak bola kita ya kelasnya hanya kelas lokalan saja. Ya, itu kasus Kanjuruhan. Jadi bagaimana seorang Erick Thohir dan Pak Jokowi mampu ya meloloskan dari sanksi FIFA terhadap kejadian Kanjuruhan Malang yang sangat heboh itu. Ya, bahkan FIFA memberikan masukan-masukan kepada Indonesia bagaimana standar stadion itu seperti apa, pengamanannya seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Peristiwa Piala Dunia U20 ini adalah merupakan sebuah kehormatan dunia terhadap Indonesia. Kenapa Cak Ompong mengatakan itu merupakan sebuah kehormatan? Karena untuk menjadi tuan rumah itu melalui proses ya bidding lah. Ya, proses ya istilahnya tender. Dan setelah ditentukan, ya sebelum ditentukan, tentu FIFA itu menilai sebuah negara. Apakah Indonesia itu layak menjadi tuan rumah atau tidak? Itu prosesnya panjang. Ya, keamanannya bagaimana infrastruktur stadionnya, bagaimana pergerakan pemain dari hotel ke lapangan bola dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan ya dengan ditunjuknya Indonesia ya sebagai tuan rumah, tentu Indonesia mempunyai harapan. Nomor satu adalah meningkatkan devisa melalui para penonton dari luar negeri. Jadi jauh sebelum Israel masuk kualifikasi, Indonesia itu sudah ditentukan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bahwa dalam perjalanannya Israel itu masuk dan lolos ke kualifikasi, itu adalah menjadi sesuatu catatan. Jadi bukan karena disengaja Israel itu masuk. Dan kita, ya Indonesia itu sebagai tuan rumah, kita juga menjadi peserta. Ya. Nah, ini bagaimana bangganya anak-anak ya yang pemain-pemain Indonesia. Tentu sangat bangga sekali bisa bermain di tingkat dunia. Perkara menang itu urusan lain, tapi ada satu kebanggaan.
Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi bagaimana beliau ya punya harapan besar terhadap sepak bola Indonesia. Sampai-sampai dibuatkan sekolah sepak bola di Papua. Nah, itu kan luar biasa cita-citanya beliau ya terhadap sepak bola Indonesia. Nah, ini kok malah PDIP, PKS, dan beberapa ormas menolak. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya antara sepak bola Israel, timnas Israel, dengan penjajahan Israel? Kita semua sepakat bahwa penjajahan di muka bumi itu harus dihapus. Tapi pertanyaannya, ini adalah momen sepak bola, bukan momen perang. Ya, PDIP dan PKS beserta ormas yang menolak U20. Ah, bapak-bapak ini, ya ibu-ibu dan bapak-bapak ini itu tidak merasakan bagaimana suasana kebatinan pemain sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia. Sepak bola itu kan adalah olahraga rakyat dan mendunia. Kita supporter aja senangnya luar biasa kok timnas kita bisa main. Ini kok malah dilarang. Melarang Israel itu sama aja melarang ya tim-tim yang lain untuk datang ke Indonesia. Ada Italia, ada Burundi, ada ya apa Spanyol dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir ya, kenapa partai politik sekelas PDIP ya, bahkan seorang Ganjar beserta Gubernur Bali menolak kehadiran pemain timnas Israel. Apakah kita mengartikan kata-kata penjajah di muka bumi itu sampai merembet kepada sepak bola? Ya, ini urusan politik dengan urusan olahraga beda lah. Ya, kalau menurut Cak Ompong, justru kita dengan menolak Israel itu kita menambah bahkan menjadi provokator terhadap perang Israel lawan Palestina. Nah, Cak Ompong ambil salah satu contoh. Kita punya dua anak yang sedang bertengkar. Ya, ketika kita ingin menjadi pendamai anak kita, nomor satu adalah kita tidak boleh mengatakan si A benar, si A benar, si B salah. Tidak boleh. Nah, ini dengan kita menolak Israel untuk datang ke Indonesia, itu kita mengartikan bahwa Israel itu salah, yang benar Palestina. Mereka bukannya berdamai, malah mereka bertempur terus. Bahkan, ya Indonesia bisa dikategorikan bahwa Indonesia adalah pro-nya Palestina. Padahal politik kita adalah politik bebas aktif. Nah ini kadang-kadang, ya kalau menurut Cak Ompong, kita itu salah mengartikan ya preambul Undang-Undang Dasar 45. Malah terkesan seolah-olah Indonesia itu terjajah dengan kemerdekaan Palestina. Iya kan? Dengan kita melarang Israel untuk main di Indonesia. Emangnya sudah berdamai mereka? Tidak juga. Emangnya Palestina mendapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kita yang malah rugi. Momen yang sangat baik memperkenalkan pariwisata, memperkenalkan budaya kita. Kita tidak bisa. Malah terkesan Indonesia justru menjadi provokator. Ya, cobalah kita pikir baik-baik gitu loh. Ya, kita duduk tenang, jangan kita salah mengartikan bahwa penjajah harus dihapus di muka bumi. Kalau kita ingin menjadi sebagai pendamai, kita tidak boleh mengatakan bahwa kau salah, kau ini benar. Tidak bisa. Malah tempur terus mereka. Ya. Yang kedua, nah kalau kita ingin mendamaikan, ya kita berbicaranya jangan di dalam negeri lah, teriak-teriak, wah ini apa Israel penjajah dan lain sebagainya. Berbicaralah di luar negeri.
atau berhubungan baiklah dengan Israel. Jadi bukan kita berteriak-berteriak seolah-olah kita pro Palestina, tapi kita seolah-olah membenci Israel. Tidak berdamai mereka. Ya, nah, itu dari sisi pemain. Dari sisi ya bisnis yang lain seperti hotel, ya restoran dan lain sebagainya. Ya kita tidak mendapat apa-apa. Padahal orang semua berebut menjadi tuan rumah pertandingan tingkat dunia. Iya kan? Kita tidak. Ya, jadi Compong berharap ya kita hargai bagaimana ya Pak Jokowi punya niat baik terhadap sepak bola kita. Ya kita juga menghargai Palestina. Tapi bukan berarti penghargaan kita itu penghargaan bodoh. Ya kan? Sangat bodoh. Indonesia seperti terjajah terhadap kemerdekaan Palestina. Palestinanya nggak merdeka-merdeka, kita malah seperti dijajah sama Palestina jadinya. Terkesan seperti itu. Ya, Keompong itu agak protes ya terhadap PDIP, PKS, dan beberapa ormas. Termasuk Ganjar. Iya kan? Kenapa tidak berlaku seperti Gibran gitu loh. Ya, jadi kalau nalar dan logika kita itu tidak sesuai, ya kita berkatalah seperti itu. Sepak bola dengan politik itu beda, bro. FIFA itu punya aturan, ya, aturan persepak bolaan, di mana olahraga itu yang Compong pahami itu satu, sangat menghargai ras, ya, tidak boleh ada istilahnya diskriminasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya olahraga itu adalah pintu gerbang untuk perdamaian. Ini kita tidak. Kita bahkan terkesan menjadi provokator dan bahkan terkesan kita seperti terjajah ya oleh kemerdekaannya Palestina. Oke, demikian masukan dari Compong. Terima kasih.